Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat, salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 1052811039924 dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video ini saya ingin menceritakan hasil wawancara saya dengan satu orang yang saya temui secara acak, di mana dalam wawancara ini ia bercerita tentang hidupnya yang terus dijalani sendiri dengan penuh dengan perjuangan. Ia mengatakan bahwa sejak lama ia terbiasa menjalani hidup tanpa banyak bantuan, dan juga dia jauh dari keluarga dan harus mencukupi kebutuhannya sendiri, membuatnya sering merasa lelah. Tetapi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ada hari-hari di mana ia pulang ke rumah, ke tempat tinggalnya dalam keadaan capek, namun tidak ada siapapun yang menunggu atau menanyakan keadaannya. Ia mengaku sering merasa sedih dan kesepian saat menghadapi masalah. Ia hanya bisa memendam perasaannya sendiri. Kadang ia ingin bercerita, tapi tidak tahu kepada siapa. Di saat tertentu ia merasa hidup terasa sangat berat dan sunyi. Tangis seiring datang di malam hari ketika semuanya terasa terlalu sulit untuk dipikul sendiri. Hidup sendiri membuat emosinya sering tidak stabil. Ia merasa kuat di depan orang lain, tetapi sendirian. Ia sering bertanya di dalam hati, sampai kapan harus sekuat ini? Namun ia juga merasa tidak punya pilihan selain terus bertahan. Dalam kondisi terendahnya, ia mengatakan bahwa satu-satunya tempat bergantung adalah Tuhan. Saat tidak ada manusia yang bisa menguatkan, ia memilih berdoa dan berbicara kepada Tuhan tentang rasa lelahnya. Ia merasa bahwa hanya dengan cara itu hatinya bisa sedikit tenang, meskipun hidupnya penuh dengan kesedihan. Ia tetap berusaha menjalani hari demi hari. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tidak selalu adil. Ia mengatakan bahwa hidup sendiri mengajarkan untuk bertahan, meskipun seringkali terasa sangat berat. Bahwa kesedihannya dalam hidupnya membuatnya lebih dekat dengan Tuhan. Emosi yang terluka justru membawanya pada kedalaman spiritualnya. Ia percaya bahwa meskipun hidup sepi, ia tidak benar-benar sendirian. Dari cerita ini, saya menyadari bahwa sendiri bukan hanya tentang kemandirian, tetapi juga tentang luka, ketabahan, dan harapan yang terus dijaga meskipun dalam kesedihan yang ada. Baik, demikianlah hasil wawancara yang dapat saya sampaikan dengan ucapan billahi fisyabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.